Assalamualaikum Dunsana. Sriwijaya terbentuk di Palembang tahun 683 Masehi di Kedukaan Bukit Tertera, Dapuntayang dari Minanga Tamuan, membawa bala tentara 2 laksa 20.000 orang menuju Pelimpang, Palembang, dan membuat Wanua kota. Minanga ini menurut orang Palembang adalah Pasemah dengan Bukit Siguntang Nahameru. Sebagian sejarawan Palembang mengatakan orang Palembang sendiri yang melakukan ekspedisi militer, bukan sebaliknya. Tetapi para arkeolog Purbacaraka yang sejarawan Jawa, Westerneng sejarawan Belanda, menyatakan bahwa yang dimaksud Minanga adalah daerah pertemuan Sungai Kampar kiri dan kanan di perbatasan Sumbar Riau dan Sumatera Utara. Dan tidak mungkin prasasti ditegakkan di tempat awal mula sebuah ekspedisi perjalanan militer, tetapi mesti di tempat ekspedisi tersebut. Minanga itu adalah daerah Minangkabau Timur semasa Dapuntayang melakukan ekspedisi militer ke Palembang. Artinya orang Minangkabau dan Melayu Riau melakukan ekspedisi militer untuk menundukkan Palembang dan mendirikan kerajaan di sana yang dinamakan Sriwijaya. Sekarang kita ke sejarah Majapahit. Tahun 1275, prajurit Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu dan mengadakan persekutuan militer dengan Melayu. Lalu melawatlah 2 putri Melayu ke Jawa, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga, asal kerajaan Damasraya Minangkabau, untuk dipilih oleh penguasa Singosari jadi permaisuri demi mengikat persaudaraan. Dara Jingga dipersunting Raden Wijaya dan dijadikan permaisuri utama. Lahirlah Jaya Negara selaku Raja Majapahit yang kedua. Dia adalah blasteran darah Jawa dan Minangkabau. Artinya ada Raja Majapahit berdarah Melayu Minangkabau. Dan kala itu Majapahit mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai daerah seperti Pahang, Dompo, Borneo, Pasai, Palembang, Bali, Celebes, Irian, dan Timor. Siapa yang melakukan? Yaitu Gajah Mada yang bertekad sumpah palapa dengan prajurit Jawa, Madura, dan dengan bantuan Mangalaya Yuda Aditya Warman yang Jawa Minangkabau dengan barisan-barisan Melayu, Minangkabau, dan Palembang membantu Jawa meluaskan kekuasaan ke segenap penjuru Nusantara. Artinya kontribusi petarung militer Minangkabau memberi andil bagi meluasnya kekuasaan Majapahit. Ini yang tidak diketahui kebanyakan orang yang mengira Majapahit hanyalah usaha orang Jawa semata tanpa bantuan siapa-siapa. Bahkan ketika pemberontakan Sadeng dan Kunti di Jawa, prajurit asal Melayu dan Minangkabau dikerahkan untuk menumpas, sedangkan prajurit Majapahit sudah tidak sanggup mengatasi. Aditya Warman kembali pulang ke tanah leluhur yaitu Minangkabau dan mendirikan sebuah kerajaan baru yaitu Pagaruyung. Tetapi Majapahit mulai berusaha mencengkram lebih keras dari Pagaruyung yang awalnya adalah partner dan sekutu yang semula dipimpin oleh Aditya Warman yang berjasa besar bagi Majapahit. Selanjutnya apa yang terjadi? Majapahit perang dengan Minangkabau dan melakukan invasi militer ke Pagaruyung pada tahun 1300-an dan dihadang di daerah dekat Sawah Lunto. Hasilnya prajurit Majapahit hancur dan binasa. Daerah itu begitu busuknya oleh mayat prajurit Jawa, akhirnya dinamakan Padang Si Busuk. Aditya Warman sudah lama meninggal kala perang terjadi. Artinya invasi militer Majapahit gagal total di tanah Minang. Selanjutnya mulailah berdatangan pelaut-pelaut asing yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis ke wilayah Nusantara. Minangkabau yang berjiwa pelayar mulai mendapat saingan dagang dari orang asing
termasuk Padang mulai dilirik VOC Belanda. Dan pada tahun 1665, VOC dengan bantuan orang Bugis Makassar melakukan tindakan militer di Padang dan ditantang oleh orang Pauh Minang dengan sokongan pelaut Aceh. Belanda berhasil di Padang, tetapi apa yang terjadi? Apa Belanda enak dapat hasil jajahan di Padang? Tidak. Yang muncul adalah perang terus-menerus selama lebih 1 abad dengan pendekar Pauh, Koto Tangah, Pariaman, Painan, dan Air Bangis. Perang skala menengah terjadi lebih dari 25 kali dari tahun 1665 hingga 1789 demi merebut kembali Padang, Pariaman, Painan dari tangan VOC. Usaha ini gagal berhasil lalu gagal, memang, tapi hal ini menunjukkan ada semangat perang tinggi dari orang Minangkabau selama VOC berkuasa. Lalu VOC bubar dan diganti dengan Hindia Belanda pada abad ke-18. Padri Islam fanatik di pedalaman Minang sejak tahun 1803, dan ini membuat Belanda iri dan bersekutu dengan kaum adat untuk menyerang basis militer Padri pada tahun 1821. Maka pecahlah perang yang berlangsung selama 24 tahun hingga 1825. Benteng Bonjol, pertahanan terkuat Padri, telah jatuh pada tahun 1837. Jadi bukan 16 tahun perang berlangsung, namun 24 tahun, yang merupakan salah satu perang paling berat bagi Belanda selama perluasan kekuasaan di Nusantara. Ada 3 medan perang yang berat bagi Belanda dan bisa menghancurkan kekuatan militer Belanda. Yang pertama, Perang Aceh dari tahun 1873 sampai 1904, bahkan hingga kejatuhan Belanda dari Jepang. Yang kedua, Perang Jawa dari tahun 1825 hingga 1830 yang memakan korban 15.000 tewas di pihak Belanda. Dan yang ketiga, Perang Padri di Minangkabau yang susah payah dan kalah menang, juga perlu kerahkan kekuatan penuh selama 24 tahun. Akhirnya Belanda baru berhasil menguasai seluruhnya. Semasa Perang Padri, Belanda perlu mengarahkan tentara Eropa. Tentara Belanda sendiri, bekas serdadu Napoleon di Jawa, serdadu Inggris, bekas bawahan Raffles, serdadu bayaran dari Jerman, Prancis, Luxembourg, Belgia, dan lain-lain. Serdadu Afrika, Ghana, dan Afrika Selatan, dan plus bertarung dari daratan Jawa, barisan Sentot, pelaut dan pejuang Bugis, Ambon, Madura, Batak, Animisme, dan kaum adat Minangkabau.